Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di video sebelumnya kita sudah membahas masalah haid, yaitu syarat diketahui atau rumus mengetahui darah itu darah haid atau bukan. Ada 5 syaratnya kemarin atau 5 rumusnya. Ketika 5 rumus itu tidak terpenuhi salah satunya, maka dipastikan itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Nah, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu darah istihadah juga, tapi darah istihadah yang bagian kedua. Jadi istihadah itu ada 2. Ada istihadah yang bagian pertama yaitu istihadah yang tidak memenuhi syarat yang 5 yang sudah disebutkan. Kalau seseorang tidak memenuhi syarat yang 5 itu, maka dia dipastikan itu istihadah yang bagian pertama. Ada istihadah yang bagian kedua. Yang istihadah bagian kedua bagaimana? Istihadah darah yang keluar lebih dari 15 hari dan nyambung antara ke-15 dan ke-16. Maka ini namanya istihadah bagian yang kedua. Nah, istihadah bagian kedua ini yang darahnya lewat dari 15 hari, kemudian menyambung antara 15 dan 16, inilah pembahasan yang panjang lebar disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih besar. Inilah istihadah yang nanti ada caranya itu, ada 2 cara sebenarnya. Cara yang pertama itu dengan cara mengetahui sifat darah. Darahnya agak hitam, agak merah. Misalkan nanti dia haid, dia keluar darah selama 17 hari. Kemudian 5 hari darahnya warna hitam. Sisanya warna merah. Maka dihitung haidnya itu yang 5 hari darah hitam itu. Yang 12 hari berarti itu istihadah. Nah, ini kalau pakai sifat darah. Tapi ini membuat pusing sebenarnya mungkin bagi perempuan. Karena setiap waktu disuruh lihat darah, kan pusing mungkin dia nanti kan. Nah, ada cara yang kedua yang lebih mudah, yaitu dengan cara mengetahui kebiasaannya. Nah, tapi ini berlaku, masalah mengetahui dengan sifat darah dan kebiasaan ini berlaku apabila dia kena istihadah yang lewat dari 15 hari dan menyambung 15 dan 16. Kalau seorang perempuan keluar darah tapi masih di bawah 15 hari, entah dia terputus-putus atau berbeda sifat darahnya, maka semuanya itu darah haid selama tercukupi 24 jam. Begitu ya. Jadi masalah mengetahui dengan sifat darah dan kebiasaan ini kalau dia istihadahnya lewat dari 15 hari. Jadi syarat istihadah bagian kedua ini, yaitu syaratnya ada 2. Yang pertama, darah lewat dari 15 hari. Dan yang kedua, antara hari ke-15 dan ke-16 darah nyambung, tidak terputus. Jadi, misalkan seorang perempuan dia keluar darah pertama kali di hitunglah jam 6 pagi. Maka 15 harinya kan nanti genap 15 hari di jam 6 pagi hari ke-15 dong. Nah, ketika dilihat di hari ke-15 di jam 6 pagi, lah kok ternyata darahnya masih keluar dan nyambung sampai jam 7. Maka ini sudah terkena istihadah yang kedua, istihadah yang lewat dari 15 hari. Nah, di jam 7 itu sudah hari ke-16-nya dong. Ya, di situ sudah di hari ke-16-nya. Nah, maka
Di saat perempuan seperti itu, maka darah haid dan darah istihadah di saat itu sudah bercampur. Pertanyaannya, bagaimana cara bedakan yang begitu, mana haidnya, mana istihadahnya? Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Berbeda nanti, misalkan perempuan ini keluar darah selama 15 hari. Tapi sempat berhenti. Dia kan awal pertama keluar jam 6. Jadi di hari ke-15, tapi sebelum jam 6, jam 5.30, darahnya berhenti. Kemudian berlanjut nanti jam 7. Maka yang seperti ini bukan termasuk istihadah bagian yang lebih dari 15 hari. Lalu bagaimana darahnya yang sisanya itu, yang 14 dari hari pertama sampai 14 itu dihitung semuanya haid. Nah, kalau pembahasannya seperti itu, dia masuk ke pembahasan yang kurang dari 5 syarat. Kan salah satu dari 5 syarat itu adalah dijeda antara 2 haid, harus dijeda dengan suci berapa? 15 hari. Nah, itu yang tidak terpenuhi, maka kembalikan ke sana. Maka kalau sudah paham rumus yang 5 kemarin di video sebelumnya, mudah untuk memahami. Nah, ini sekarang darahnya lewat dari 15 hari dan bersambung hari ke-15 dan hari ke-16. Caranya yang pertama adalah, kalau perempuan itu sebelumnya pernah haid, punya kebiasaan haid, kemudian kok darahnya pada waktu itu tiba-tiba lewat 15 hari dan menyambung antara 15 dan 16, maka dia sudah kena istihadah bagian kedua. Cara bedakannya bagaimana? Maka dia lihat kebiasaannya. Kebiasaan bulan sebelumnya ketika dia haid berapa hari? Ambillah misalkan 7 hari. Misalkan, ini disesuaikan saja. Ini cuma contoh. Ambillah 7 hari. Maka 7 hari darahnya haid dan sisanya apa? Istihadah. Begitu, gampang ya. Kemudian kalau perempuan yang tidak ingat gimana? Dia keluar darah lebih dari 15 hari. Tapi tidak ingat kebiasaan bulan sebelumnya berapa hari dia haid, dia lupa. Maka dia ikut kebiasaan wanita pada umumnya. Wanita pada umumnya biasanya 6 atau 7 hari, terserah mau ambil yang mana. Maka haidnya 6 atau 7 hari, sisanya istihadah, begitu. Dan nanti yang istihadah ini wajib diulang, diqadha sholatnya. Loh, sudah terlanjur tidak sholat, apakah berdosa? Tidak berdosa, karena dia menduga, belum tahu waktu itu kan. Nah, sudah dibahas sebenarnya ini di video sebelumnya. Kemudian, gimana sekarang model ketiga, yaitu perempuan yang sebelumnya tidak pernah haid dan tidak punya kebiasaan haid. Tiba-tiba haid pertama, lewat dari 15 hari haidnya dan menyambung antara 15 dan ke-16. Bagaimana membedakan mana haid, mana istihadahnya? Maka dia ikut kebiasaan wanita pada umumnya. Dia ambil kebiasaan wanita pada umumnya. Kenapa mengambil kebiasaan wanita pada umumnya? Karena dia belum punya kebiasaan, maka diikutkan dengan perempuan yang sudah punya kebiasaan. Maka dia ambil 6 atau 7 hari dan sisanya istihadah. Nah, ini penjelasan masalah darah istihadah yang lebih dari 15 hari. Jadi kalau kita cuma mengetahui kaidah umum, yaitu cuma belajar misalkan paling kurang haid adalah 24 jam, paling banyaknya 15 hari. Kemudian ketika ditanya, kalau orang cuma belajar seperti ini, gimana kalau darahnya 20 hari? Maka dia spontan menjawab 15 hari haid, sisanya istihadah. Tentu ini keliru. Makanya banyak perempuan juga walaupun kitab haidnya, bab haidnya sudah khotam, tapi belum paham juga masalah haid. Nah, inilah penjelasan ringkas praktis memahami darah haid dan darah istihadah. Makanya di kitab Fathul Mu'in itu sedikit penjelasan haid. Karena Syekh Malibari dulu muridnya laki-laki semua dan laki-laki tidak banyak tanya. Makanya tidak dibahas panjang lebar di Fathul Mu'in. Coba lihat di Fathul Mu'in itu masalah haid singkat saja. Nah, ini masalah
istihadah yang lebih dari 15 hari. Sudah selesai istihadah ini, kemudian kita lanjut ke pembahasan ini. Kemarin belum dibaca ini. Aqallun nifas majjatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Masalah nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Setelah tuntas melahirkan bayi atau bakal bayi. Nifas ini ada syaratnya juga. Perlu diperhatikan syarat nifas. Yang pertama syaratnya darah keluar setelah kelahiran bayi atau bakal bayi. Ini supaya tahu bahwa orang keguguran pun bisa nifas. Ini syarat yang pertama. Setelah kelahiran. Jadi kalau masih dalam mengandung keluar darah, itu bukan darah nifas namanya. Kemudian syarat kedua nifas adalah tuntasnya kelahiran. Tuntasnya kelahiran itu bagaimana maksudnya? Misalkan perempuan melahirkan, keluar darah. Kemudian melahirkan lagi, kembar, 2 kali dia melahirkan. Maka darah yang diantara anak itu bukan darah nifas. Tapi darah nifasnya kapan? Ketika sudah anak kedua keluar, tuntas. Maka itu namanya darah nifas. Kalau di tengah-tengah itu bukan darah nifas namanya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga darah nifas adalah darah keluar sebelum berlalu 15 hari dari hari kelahiran. Jadi kalau ada seorang perempuan, misalkan dia melahirkan, tapi tidak keluar darah bersih. Ternyata keluar darah, baru keluar darah setelah 16 hari atau 17 hari dari hari keluarnya anak. Maka darah yang keluar di hari ke-16 atau ke-17 itu bukan darah nifas. Nifasnya berarti sudah selesai. Tidak nifas berarti dia namanya itu. Nifasnya sudah selesai. Terus darah apa itu? Itu darah bab baru lagi. Yaitu bab haid. Itu namanya haid. Nah itu ya. Tapi misalkan perempuan ini awal kali melahirkan keluar darah 10 hari. Keluar darah 10 hari. Kemudian suci selama 10 hari. Suci selama 10 hari. Kemudian keluar lagi darah. Darah apa itu? Selama dia masih dalam batasan 60 hari. Karena kan paling banyak nifas 60 hari. Selama dia masih batasan 60 hari. Maka itu tetap namanya darah nifas. Berbeda halnya misalkan dia keluar pertama kali 10 hari. Maka ini namanya darah nifas kan. Kemudian suci selama 15 hari. Kemudian keluar lagi darah. Apakah itu darah nifas? Padahal masih dalam jangka waktu 60 hari. Masih dalam 60 hari itu. Maka itu sudah berbeda. Itu sudah namanya darah haid. Karena apa? Karena sudah didahului 15 hari suci. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat syaratnya, darah tidak lebih dari 60 hari. Kalau darah lebih dari 60 hari, maka telah bercampur antara darah nifas, darah istihadah, dan darah haid. Seperti itu ya. Nah inilah pembahasan nifas. Oh ya belum dibaca. Aqallun nifas majjatun. Paling sedikit nifas itu setetes atau sebentar saja. Sebentar. Nifas itu bisa sebentar. Wa ghalibuhu, dan yang paling umumnya nifas arba'una yauman 40 hari. Kemudian paling banyaknya wa aktsaruhu sittuna yauman 60 hari. Inilah pembahasan mengenai darah istihadah dan darah nifas. Intinya mudahan tidak ada lah yang kena istihadah ya. Mungkin sampai sini, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Akhir kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.